Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Data Mining pada pertemuan keempat, yang mana pada pertemuan ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara mengidentifikasi data sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sebelum kita mengidentifikasi data, ada beberapa teori yang perlu kalian ketahui, yaitu apakah itu dataset? Nah, bisa kalian baca sendiri di modul, cuman saya langsung kasih tahu seperti contohnya aja. Dataset itu tuh dia data keseluruhan dari ini termasuk dataset ini, tabel semuanya itu termasuk dataset. Nah, kemudian apa sih itu atribut? Atribut itu yang apa sih katanya dia memiliki karakteristik dari data tersebut. Misalnya pekerjaan wali, ya ini termasuk atribut pekerjaan wali, pendidikan, yang dia membedakan antara data dia antara atribut satu dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian di praktikum sebelumnya kalian telah mempelajari teknik-teknik dalam data mining ya. Sebelum data mining maksudnya ke metodenya, yaitu seleksi data, pembersihan data, atau cleaning data, bagaimana cara mentransformasikan data, kemudian bagaimana cara menyeleksi, dan sebagainya. Nah, teori-teori tersebut, teknik-teknik tersebut digunakan dalam identifikasi data. Kenapa? Karena dalam dataset itu tidak semua atribut akan kita gunakan. Maka dari itu diperlukan adanya seleksi data, transformasi data, cleaning data, data yang tidak valid itu akan kita hilangkan. Seperti itu. Nah, untuk contoh kasus yang ada di modul itu, nah di sini kalian telah mempelajari hot encoding. Hot encoding itu di transformasi data ya. Nah, sebenarnya di dalam association rule ini tidak terlalu penting, tidak terlalu dibutuhkan teknik hot encoding ini. Karena kalian bisa membuat rules jika misalnya seperti ini. Rulesnya kan kalau association rule itu nanti kalian akan dapatkan di kelas. Cuman saya akan review sekilas. Jadi nanti yang akan kalian hasilkan dari hasil data yang kalian olah itu kemungkinan seperti ini. Jika pekerjaan walinya petani, maka dia lulusnya tepat waktu, contohnya seperti itu. Dia akan menghasilkan aturan-aturan yang biasanya sih yang dipakai untuk ke market based analis ya, maksudnya jadi kayak kalian ketika ke swalayan kalian akan menemukan tata letak yang barang yang sebenarnya dia nggak satu kategori, cuman kenapa sih dia kok dibarengin gitu, seperti contohnya apa ya, nah ketika ada di raknya roti, di situ otomatis ada blue band atau mentega atau ada meses. Jadi peletakan manajemen tata letak dari produk itu tuh ditentukan dari association rule yang telah dihasilkan. Nah, itu dari mana kita dapat? Jadi setiap kita belanja, misalnya kita setiap transaksi, nah otomatis kan ada setiap pelanggan itu jika dia nih beli roti, beli susu, beli meses. Nah, itu satu konsumen, kalau satu pelanggan. Nah, secara otomatis itu termasuk menjadi satu data kan? Satu data. Nah, nanti bayangkan nanti ada sekitar seribuan atau jutaan bahkan triliunan customer yang datang ke toko tersebut atau minimarket tersebut. Nah, itu akan banyak sekali macam variasi produk yang akan dihasilkan. Nah, dari situ bisa kita ambil misalnya ada nih pelanggan yang dia beli roti tapi dia nggak beli mentega, malah beli susu. Nah, ada juga yang dia beli roti, dia beli susu dan beli mentega, seperti itu. Nah, dari situ tuh nanti kita tahu, wah ternyata banyak nih customer yang dia membeli roti kemudian membeli meses. Nah, maka kalau misalnya kita letakkan meses di samping raknya peletakan roti, maka kemungkinan customer itu membeli meses itu akan meningkat seperti itu. Nah, itulah gunanya market based basket analysis itu. Nah, itu untuk association rule.
association rule, maaf. Nah, kenapa saya bilang tidak terlalu butuh? Karena hot encoding seperti yang kalian ketahui. Contoh nih, kalian mempunyai atribut pekerjaan wali dan di situ ada variabel ya istilahnya ya. Berarti variabelnya petani, wira swasta, misalnya satu lagi mahasiswa. Nah, di hot encoding ini dia kan jadi ketika coba ya, coba kita akan buka Excel aja biar lebih paham. Oke. Contoh ya, tadi ada namanya petani, kemudian ada wira swasta, kemudian ada mahasiswa. Nah, di data satu yang ini kita memperoleh. Nah, data satu ini kan dia pekerjaan walinya adalah petani. Nah, maka di hot encoding itu akan seperti ini. 100. Nah, kenapa sih dia mentransformasikannya seperti ini? Karena mungkin ini hot encoding ini lebih diperlukan untuk teknik clustering ya. Jadi dia akan menghitung jarak antar data. Nah, kalau kalian mentransformasikan misalnya petani itu sebagai satu contohnya. Kemudian ya sorry. Kalian satu, terus kalian wira swasta itu kalian transformasikan menjadi 2, kemudian mahasiswa kalian transformasikan menjadi angka 3. Sebenarnya dalam transformasi itu bisa saja, karena dalam transformasi data itu tergantung kalian bagaimana sih mengubah data itu untuk bisa kalian olah seperti itu. Nah, tapi lagi-lagi kalau misalnya di clustering kalian memakai ini, karena dia menghitung jarak, maka jarak antara petani dan mahasiswa itu ada 2. Jadi seakan-akan mahasiswa itu memiliki derajat yang lebih tinggi seperti itu. Tapi pada dasarnya sebenarnya ya tidak ada di dalam data ini itu ya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah seperti itu. Nah, makanya dibutuhkannya hot encoding untuk menetralisir tingkatan kasta-kasta tersebut. Nah, jadi jarak antara petani dan mahasiswa bukan lagi 2 ya, jadi ya 1-0 ya. Jadi antara petani dan mahasiswa ya jaraknya hanya 1 gitu. Jadi kalau misalnya dia ya kalau dia emang petani ya berarti dicentang. Maksudnya kayak seperti yang saya katakan kalau association itu dia mungkin kalian bisa memakai ini. Jadi jika 1 maka A gitu kan bisa. Tapi kalau misalnya di clustering nanti dia akan mencari jarak antara petani dan mahasiswa, dan nanti akan detailnya akan kalian dapatkan di praktikum ya. Nah, seperti itu alasan kenapa saya bilang hot encoding itu tidak terlalu penting di association rule ini, karena di association rule kalian bisa aja membuat rules atau aturan jika petani maka lulus dengan tepat waktu. Nah, seperti itu. Oke. Nanti lebih detailnya kalian bisa dapatkan nanti ada praktikum setelah ini, ada materi association rule. Nah, oke. Nah, di sini ini ada dataset tanggal, dan di sini ada atributnya tanggal lahir, pekerjaan wali, pendidikan, tahun masuk, lulus, dan UAS. Nilai UAS maksudnya ya, berarti ya. Seperti itulah. Nah, di sini nih data yang akan kita pakai masih belum terlalu jelas, karena ya apa yang dapat kita hasilkan dari data ini belum ada kan. Maka dari itu perlunya ada interpretasi data, yaitu kita mengambil kita mungkin mengambil 2 atau 3 atribut untuk menghasilkan suatu data baru. Semisal, nah dari sini kan tidak ada atribut
masa studi ya. Nah, dari mana sih kita dapat masa studi itu? Nah, dapat masa studi itu contohnya itu bisa diambil dari ya tahun lulus dikurangi tahun masuknya. Berarti kalau misalnya 2008 dikurangi 2000, nah berarti masa studinya adalah 8 tahun seperti itu. Nah, untuk itulah kenapa diperlukannya adanya seleksi data, dan di situ ada interpretasi data dan harus kalian pelajarin di praktikum sebelumnya ya. Nah, di sini kalian dituntut untuk harus menemukan data yang dapat digunakan untuk teknik data mining yang akan kalian gunakan nanti. Oke. Nah, kemudian di sini ada metode RFM. Sebenarnya metode RFM ini juga termasuk ke dalam interpretasi data ya. Karena kita kayak mencari seperti ini nih. Resensi itu adalah bulan pertama beli dibagi bulan bulan terakhir beli, dan frekuensi itu ya seperti sama kayak tadi sebenarnya konsepnya interpretasi data. Jadi kita mengambil dua atribut data untuk membuat satu atribut baru yang bisa digunakan untuk pengolahan data yang akan kita pakai di teknik data mining tersebut. Nah, kalian bisa nanti baca detailnya di modul. Sebenarnya ya semua metode RFM ini, hard encoding itu bisa dipakai ke semua teknik data mining ya. Cuma nanti kalian bagaimana menentukannya tepatnya teknik tersebut itu lebih tepat nggak sih digunakan ke teknik ini, diterapin ke teknik ini, seperti itu. Oke. Dan seterusnya seperti itu. Nah, saya akan sedikit memberikan peringatan lah ya. Jadi setelah kalian nanti praktikum ini, kalian harus mencari dataset. Nah, mencari dataset minimal, di sini ini belum update. Sorry. Di sini ada minimal 100 data dan dengan minimal atribut itu ada 10. Nah, kalian harus mencari dataset sebanyak 100 data minimal di datanya, ada 100, dan kemudian minimal ada 10 atribut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, seperti ini. Kurang lebih seperti inilah yang akan kalian bisa gunakan untuk nanti tugasnya. Nah, untuk tugas ini kalian nanti ya mulai dari sekarang itu kalian harus sudah ya seenggaknya untuk menyicil belajar mengenai teknik data mining lainnya walaupun belum praktikum ya. Karena saya sarankan untuk kalian segera mencari data yang akan kalian gunakan untuk nanti di responsi dan tugas akhir, karena data tersebut akan digunakan sebagai tugas akhir dan nilai responsi. Nah, kemudian dari dataset tersebut kalian harus melakukan teknik-teknik yang telah kalian pelajari di minggu sebelumnya, mulai dari cleaning data seleksi, kemudian transformasi data, dan kemudian menganalisis hasilnya. Nah, hasilnya berarti kayak, data ini cocok nih untuk digunakan untuk sebagai teknik clustering, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang tugas akhir ini, untuk datanya saja kalian maksimal harus dapat sebelum praktikum 9 dimulai. Jadi ketika praktikum 8 sudah selesai, alias nanti ada materi forecasting. Nah, disitulah kalian sudah mulai untuk mengumpulkan data-data yang akan kalian gunakan untuk diolah menjadi ke beberapa teknik data mining. Kalian bisa milih association, kalian bisa milih clustering, kalian bisa milih
klasifikasi, kalian bisa milih forecasting sesuai dengan keinginan kalian dan sesuai dengan data yang akan kalian gunakan. Pilih salah satu saja untuk digunakan sebagai tugas akhir dan responsi, seperti itu. Dan untuk prosesnya nanti akan kita jelaskan aja di Google Classroom. Kemudian jika kalian punya pertanyaan silahkan chat 4 asisten, karena ada 4 asisten di situ, atau kalian bisa tanyakan langsung ke grup praktikum. Nah, demikian. Oke, mungkin itu saja karena ya untuk yang pertemuan part ini kita nggak terlalu banyak coding, karena lebih ke review dan memberitahukan bagaimana sih cara mengidentifikasi data, karena kemungkinan data tersebut ya nggak menutup kemungkinan satu dataset itu tuh bisa dipakai ke 5 teknik data mining. Bisa dipakai ke asosiasi, cluster, klasifikasi, forecasting, dan prediksi. Satu lagi. Nah, tapi ada juga data yang hanya bisa digunakan untuk clustering seperti itu, hanya bisa digunakan untuk asosiasi seperti itu. Nah, jadi ya kalian bisa mencari data tersebut di internet, Google. Ya, kita sudah banyak referensi banyak. Atau kalian bisa gunakan juga data dari perusahaan yang resmi yang telah kalian dapatkan atau kalian punya dari saudara-saudara, terserah kalian. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.